yang berasal dari Yahudi Nasrani kemudian masuk Islam. Pahalanya dua, kalau kita pahala kita satu. Nah sejak kecil memang sudah beragama Islam. Kalau mereka kan dua, beriman dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad, kemudian beriman dengan Nabi Muhammad. Laisu sawa. Nah jadi ahlul kitab tidak sama darajatnya, tingkat levelnya. Laisa ahlul kitabi mutasawina fil mafazi wal masawi. Enggak sama. Fil mafazi wal masawi dalam keburukan. Yang buruk itu mereka yang tidak masuk Islam gitu. Adapun yang masuk Islam tidak dikatakan buruk. Bal fihi musalihu wa talih. Ada yang soleh, ada yang toleh. Yang soleh yang baik, yang toleh yang buruk. Al-birru wal fajir. Sama ini, ada yang baik, ada yang durhaka. Wa lihada qala ba'da, oleh karena itu Allah berfirman setelah mengatakan la yasawaan, apa firman Allah berikutnya? Min ahlil kitab ummatun qaimah. Ada di antara ahli kitab ulama-ulama lagi nih, ulama Yahudi Nasrani yang masuk Islam ya. Mereka itu setelah masuk Islam menjadi ummatun qaimah, menjadi komunitas, menjadi kelompok yang selalu qaimah. Qaimah arti mustaqimah ya. Selalu melaksanakan ajaran Islam. Ai minhum thaifatul mustaqimah, artinya ada di antara mereka yang mustaqimah, selalu ya, lurus ala syari'illah wa dini, mengikuti syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walam tuharrif walam tubaddil. Syariat yang disampaikan ya kepada mereka tidak menyimpangkan dan mereka kagak berubah. Walam tapi dinaha bi'aradin minad dunya. Dan mereka tidak menjual ya agama mereka dengan aradin minad dunya. Tidaklah mereka menjual ajaran agama, tuntunan agama dengan aradin minad dunya. Menjual dengan dunia yang sedikit. Kan ada orang kita sendiri yang jual agama namanya ini. Nah, walaupun yang dia dapat imbalannya gede, yang namanya dunia itu haram, pasti akan hilang sebentar, lenyap namanya dunia. Jadi, jual agama dengan dunia ini. Nah ini ahlul kitab yang memang benar-benar Islam, yang enggak menjual agama dengan alim dan dunia. Artinya dunia yang sifatnya hanya sementara. Pengertian menjual agama itu menjual. Ya ada pesanan-pesanan, itu namanya menjual. Kamu ya ulama ya, pesan kalau maunya ada fatwa nanti bilangnya gini. Walaupun itu bertentangan dengan agama, itu namanya menjual. Yatluna ayatillah. Yatluna, mereka itu selalu membaca Quran ana al-lail, sepanjang malam, maupun yasjudun, dan mereka salat tahajud. Ya tahajjuduna bil lail bitilawati ayati kitabillah. Saat mereka bangun malam, salatul lail membaca Al-Qur'an. Yaksuruna minas sujud, banyak sujud, banyak salat. Ta'atan lillah, berbuat taat sama Allah, karena Allah perintah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa qurbatan lahu jalla wa ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara bangun malam atau salat. Itu orang Yahudi. Setelah mereka masuk Islam, yang benar nih, yang benar. Hada wa halul mu'minin al-abrar. Nah inilah seharusnya itu keadaan seorang mukmin yang baik. Itu yang bagus, yang dipuji oleh Allah. Amma halul kafaratul fujar. Nah, adapun mereka yang tidak mau masuk Islam, kafir, fujar,
banyak melakukan kemaksiatan, faqad bayanat ayat yang tadi pada itu diterangin oleh ayat yang sebelumnya. Apa itu bunyinya? Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun mereka yang tetap kafir, diajak masuk Islam kagak mau, padahal ajaran agama mereka itu sudah dinasah, sudah dihapus dengan ajaran Nabi Muhammad. Apalagi kalau ajaran agama mereka itu yang mereka pegang sudah rusak, sudah tidak lagi asli, tetap nggak mau masuk Islam, jadi katakan kafir. Allah bilang lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, harta mereka, anak-anak mereka nggak akan bisa nolongin sedikit pun dari azab Allah nanti di hari kiamat. Harta mereka, anak mereka, lantungnya artinya tidak berguna, nggak berguna. Kalau di dunia ini bisa orang banyak duit gitu, bisa hukumannya diringanin. Ada yang jamin pakai duit, akhirnya yang semestinya di penjara, di tahanan luar gitu kan ada, dengan semua pakai duit. Atau anak, kena anaknya anak pejabat bisa jadi lolos dari hukuman. Itu kalau di dunia. Tapi kalau hukuman Allah nggak bisa. Jadi harta mereka, anak-anak mereka tidak bisa menolong dari azab Allah sedikit pun. Saya maulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka, mereka berada di neraka dalam keadaan kekal selama-lamanya. Laqad jama'u min hadhil hayati as-salwata wal mal. Mereka Yahudi, Nasrani telah ngumpulin kalau bahasa kita di kehidupan dunia ini, ngumpulin harta. Kan mereka ngumpulin harta, ngumpulin harta seakan-akan hidup cuma sekali, tidak peduli gitu dengan cara apapun harta dia kumpulin sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara menipu, dengan cara berjudi, Las Vegas itu kan, itu kan namanya kota judi, ngumpulin harta Yahudi Nasrani. Waktu bikas rotil banin, mereka bangga tuh dengan banyak punya anak, punya harta. Lakin hayat, akan tetapi hayata ayat pa'amal wawalat, namun nanti di akhirat sana hayata jauh. Artinya apa jauh ini? Artinya harta mereka, anak mereka tidak akan bisa membela mereka. Auyubidul jah wal hasab, atau kedudukan nggak ada faedahnya. Fa'inal insan bil akhirat, manusia di akhirat yang bisa menolong hanya amal. Nah tentu amal ini diterima oleh Allah syaratnya mukmin dulu, beriman kemudian berupa amal. Hanya itu aja yang bisa menyelamatkan dari neraka. Selain itu tidak ada. Mereka nggak beriman langsung masuk neraka. Fa'inal insan bil akhirat inna wa yahtaju ila amalin shalih. Manusia di akhirat hanya perlu amal saleh. Yunqidhu min adzabillah. Itu saja yang dapat menyelamatkan dari azab Allah. Selalu disertai aman wa amal shalihat. Iman beramal saleh. Jadi iman adalah kuncinya. Iman dulu sama Allah, kemudian Muhammad Rasulnya. Iman. Nah ini juga imannya dengan iman yang baik, ya. Jadi kita Allah, ya. Innal ladzina amanu, ya. Walam yalbasu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
yang beriman imannya benar itu. Apa itu benar? Walam yalbisu imanahum bidzulm. Keimanan mereka tidak dicampuri dengan kesyirikan. Tidak dicampuri dengan kesyirikan. Nah, kita harus jaga iman kita, jangan sampai kita campuri dengan kesyirikan. Nah, itulah iman yang benar. Makanya ya, apa makanya? Kan kebanyakan kita ini imannya, Islam iman dan iman karena ngikutin orang tua gitu, kan orang tuanya mukmin muslim anaknya ngikutin. Itu tidak cukup. Kalau kita masih muda, masih ada waktu, harus belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, supaya iman kita benar, bukan hanya sekedar ikut sama orang tua. Kenapa? Khawatir kalau iman kita nanti dicampuri dengan kesyirikan, kecuali kalau mereka yang sudah mundur, yang sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, walaupun dia belajar udah gak ngerti-ngerti. Nah, itu ilmu tauhid secara global aja dah. Siapa Tuhan itu? Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Tuhan kita itu Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, dan mustahil Tuhan kita Allah itu mempunyai sifat-sifat kekurangan. Ya, sifat-sifat Allah tidak seperti sifat-sifat manusia secara global. Nah, itu bisa diterima kalau memang orang yang sudah betul. Tapi kalau masih ada kesempatan, ya itu tidak cukup iman secara global ini. Harus belajar ilmu tauhid. Ada sifat 20 kalau itu kan ilmu tauhid. Jadi iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Karena Allah Ta'ala tidak suka hambanya yang menyekutukannya. Itu selalu kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tidak ada Tuhan yang benar disembah. Nah, ini aja kata-kata ini aja kadang-kadang kita belum. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu salah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, salah. Tidak ada Tuhan yang benar disembah gitu. Kalau Tuhan banyak kan, ini tidak ada Tuhan yang benar-benar boleh disembah kecuali hanya Allah. Kalau Allah yang Tuhan yang tidak benar disembah banyak. Jadi artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali hanya Allah. Kalau Tuhan yang tidak benar disembah banyak, tapi bukannya Tuhan, itu hantu. Kamu boleh kontek ulang lagi Tuhan itu hantu. Tuhan jadi hantu. Karena Tuhan yang benar disembah cuman tidak sekutu baginya. Dari dulu sejak kecil sudah kita dengar kata-kata itu, Allah tidak ada sekutu. Tapi kita nggak ngerti apa itu ada sekutu. Atau sekutu rambut itu kan, rambut ada kutu. Nah, itu harus kita tahu apa itu artinya tidak ada sekutu baginya. Itu yang kita maksud iman dengan benar. Apa itu artinya tidak sekutu? Sebab kalau kita tidak paham, mungkin kita menyekutukan Allah, tapi kita nggak merasa kalau kita menyekutukan. Harus kita tahu apa itu arti tidak ada sekutu baginya. Ya. Artinya tidak ada sekutu baginya, Allah Maha Esa, tidak ada yang nyamain. Sekutu kan tidak disertai dengan yang lain. Dia tunggal, ya. Tunggal Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada akalnya. Kalau kita belajar tauhid begitu artinya. Jadi Tuhan itu ada zatnya, ada sifat, ada akal. Kalau zatnya itu apa zatnya? Zat. Ya, kalau kita ini zat badan, kita punya badan nih. Allah nggak dikatakan badan, zat. Nah, kalau bilang Esa pada zatnya berarti zatnya Allah dan anak. Kalau kita bilang Allah punya anak, berarti zatnya ada dua, zatnya bapak, zatnya anak.
berarti itu tidak mengesahkan Allah pada zatnya. Nah kalau orang Islam sih alhamdulillah kita ini nggak ada itu yang menyebutkan Allah pada zatnya. Sebab kita bilang bahwa Tuhan kita atur, nggak mungkin kita bilang 2, 3. Nah sifat dan akal nih kebanyakan itu esa pada apa nih akal. Kalau esa pada zatnya artinya zatnya Allah tunggal, tidak dua. Bisa juga esa pada zatnya tidak tersusun pada zatnya. Kalau zat kita ini badan kita ini zat badan kita terdiri tersusun badan kita dari daging ya. Ada daging, ada tulang, ada darah. Kan badan kita itu tersusun ada daging, ada tulang, ada darah. Bahkan ada air, bahkan ada kotoran di dalam perut kita, itu zatnya kita. Tapi zatnya Allah itu tidak seperti itu ya. Tidak terdiri, makanya zatnya Allah tidak seperti zatnya makhluk. Di samping zatnya Allah esa, zatnya Allah pun zat Allah pun tidak seperti zat. Kalau zat kita kan tersusun dari daging, dari tulang, dari air, ada darah. Kalau Allah zatnya seperti itu. Satu esa pada zat, esa pada akal. Artinya esa pada akal. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah perbuatan Allah, bukan yang lain. Itu ya, esa pada akal. Nah ini yang seringkali kita tergelincir kalau kita tidak memahami. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah Allah. Nah, kena berhubung segala sesuatu Allah, sehingga digambarkan di dalam Al-Quran wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lam. Tidaklah ada daun kalau udah kering. Daun kalau udah kering kan dia gugur gitu dari tangkainya. Sehingga daun tidak akan gugur dari tangkainya apabila dia kering. Kalau bukan karena Allah yang nyuruh gugur. Sampai di situ yang sangat sederhana. Tidak ada daun